Gunardo Sitanggang di channel Dobi. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang spreadsheet. Kita akan bahas apa saja, ini dia. Yang pertama adalah fungsi median. Pada Microsoft Excel digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan median statistik atau nilai tengah dari serangkaian nilai yang disediakan. Yang kedua ada fungsi mode atau modus, digunakan untuk mengukur tendensi sentral yang merupakan lokasi sentral sekelompok angka dalam distribusi statistik, atau biasa disebut dengan angka yang paling sering muncul. Lalu ada yang ketiga yaitu fungsi average, adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan. Lalu ada fungsi max dan min, di mana max kebalikan dari fungsi min. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai numerik terbesar, sedangkan untuk fungsi min untuk mencari nilai minimum atau nilai yang terkecil. Kelima ada fungsi countif, yaitu fungsi untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tertentu. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke cara penggunaan dari yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan sebelumnya adalah ini nama serta nomor, lalu setelah itu 5 kriteria penilaian. Lalu setelah itu di sini ada keterangan, begitu untuk kita isi nanti di sini ya, kemudian keterangan ini. Lalu setelah itu ada statistik deskripsi nilai yaitu median, modus, rata-rata, nilai max dan nilai min. Dan yang perlu kita isi di sini adalah nanti jumlah lulus ini nanti akan kita bolongkan IPK, keterangan, ranking, dan ini yang median IPK, modus, rata-rata, nilai max dan nilai min. Baik, langsung saja. Untuk jumlah lulus kita hapus dulu begini teman-teman. Kita hapus, kita ke konten. Nah, dia otomatis ya, karena tidak ada jumlah lulus maka di keterangan dulu. Baik, untuk jumlah lulus kita menggunakan rumus if yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Maka rumus if countif maksudnya. Countif yang sudah kita pelajari di video sebelumnya teman-teman. Countif. Baik. Lalu kita buka kurung. Di sini kita akan mencari bahwa yang lulus itu adalah yang nilainya di atas 70. Maka dari sini, dari kelima nilai ini, yang nilainya di atas 70 itulah yang termasuk lulus. Maka langsung kita blok range-nya begini, lalu kita titik koma, lalu kita buka petik di atas 70 ini, lalu kita tutup petik, lalu kita tutup begini rumusnya, lalu kita tutup. Nah di sini dia yang di atas 70 nilainya kelima-limanya begitu ya. Lalu kita turunkan ke bawah ini. Nah di sini ada yang masih 5 ya, karena di sini. Dan di sini ada yang sama sekali tidak ada yang lulus, ada yang 1, 2, dan 4. Nah untuk IPK, cara mencari IPK kita menggunakan rumus average yang sudah kita pelajari tadi ya, saya sudah jelaskan di video tadi dan baik, langsung saja kita bersihkan dulu ini konten. Untuk di sini kan dia langsung itu ya teman-teman, di sini dia langsung error karena IPK-nya sudah hilang. Nah, cara mencarinya adalah dengan sama dengan average. Lalu kita buka kurung, kita ambil range-nya begitu. IPK-nya ini seperti rata-rata begitu. Lalu kita gini, kita ambil range-nya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter gitu. Nah di sini IPK-nya adalah 91,2. Lalu kita turunkan dan begitu, maka kita mulai IPK selanjutnya. Nah untuk keterangan lulus atau remedial atau tidak lulus, kita ambil dari ini, dari keterangan yang sudah kita buat di PowerPoint. Lulus itu adalah ketika jumlah lulusnya yang ini, jumlah lulus ini itu lebih sama dengan 3 dan IPK-nya lebih dari 70. Jika di remedial, jumlah lulusnya lebih dari sama dengan 2 dan IPK-nya lebih dari 60. Dan selain itu adalah tidak lulus. Maka langsung saja
kita hapus dulu, clear content dulu. Oke, baik. Di sini berarti kita menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung. Ini kan nilainya kan dari sini jumlah rumus 5 H5. Jika dia lebih besar sama dengan 3, tadi sama dengan 3, maka titik koma dia adalah lulus begitu. Lalu kita buka titik koma, lalu titik koma lagi jika untuk yang kasus kedua, jika dia buka kurung, jika H5 ini lebih besar sama dengan 2, maka titik koma itu remedial. Lalu kita tutup titik, lalu kita titik koma lagi. Kasus ketiga, jika buka kurung H5 ini lebih kecil dari 2 begitu ya, karena di luar 2 itu lebih kecil dari 2, kemudian lebih kecil dari 2, maka titik koma dia itu tidak lulus. Langsung kita buat seperti ini, tidak lulus begitu. Lalu kita petik gitu ya, lalu kita tutup kurung. Di sini kurungnya ada 3, 1 2 3, maka penutupnya juga harus 3. Kita enter. Nah, maka dia lulus. Tarik ke bawah. Ya, jadi di sini nampakkan siapa yang lulus, siapa yang remedial, dan siapa yang tidak lulus. Baik, untuk ranking, di sini ranking kita menggunakan rumus dolar itu untuk menarik ke bawah ya teman-teman, supaya tidak sama seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman masih bingung dengan ini, yang rumus-rumus dolar ini, coba dilihat lagi di video sebelumnya. Baik, ini akan kita hapus dulu ke konten. Nah, rumus ini adalah ranking, berarti kita menggunakan rumus rank, lalu kita sama dengan rank, kita buka kurung. Nah, kita kan akan mencari rank itu berdasarkan dari ini, dari sini. Maka range ini akan kita jadikan sebagai penentu ranking. Maka kita klik begini, lalu kita titik koma, lalu kita tarik range-nya begini teman-teman, lalu kita tutup kurung, kita enter begini. Nah, ini kita masih belum menggunakan rumus yang dolar tadi, fungsi dolar tadi, maka dia akan 2121. Nah, maka untuk menghindari ini, kita seperti ini, kita tambahi dolar di sini dan di sini, maka kita enter. Ini juara 1, ranking 1 sampai ke bawah. Nah, dia akan berurutan seperti ini. Di sini kenapa yang satu itu ada 2 tetapi yang angka 2-nya tidak ada? Karena memang data yang kita berikan itu di sini ada yang sama teman-teman, namun tidak ada data lain atau kriteria lain yang membuat ada juara 2. Maka dia kan hanya berdasarkan dari sini. Maka ketika dari IPK ini, maka ketika di sini nilainya sama, maka ini akan tetap menjadi 1 di sini ya, bukan menjadi yang satu ini, yang pertama ini misalnya 1 lalu yang menjadi 2, tidak. Karena kita hanya mengambil nilai dari sini. Mungkin jika ada database yang lain atau kolom yang lain yang bisa membedakan ini, maka itu akan berbeda gitu. Atau seandainya ini diubah nilainya, misalnya ini kita berikan 82 89, maka dia akan otomatis 2. Nah, begini. Dia akan begitu. Tapi kita kembalikan seperti yang tadi, kita begini, dia terus 90 dan dia tetap dalam tabel. Nah, yang berikutnya adalah untuk ini dan ini. Baik, di sini yang barangkali akan cukup rumit itu di bagian modus, karena dia harus kita klik dari siapa penentunya begitu. Maka ini langsung saja ya saya jelaskan di sini ya teman-teman, mungkin bisa nanti langsung dimasukkan rumusnya di rumah ya, dicoba. Jadi untuk median itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu cara mencarinya itu adalah dengan membuat rumus median, lalu kita buka kurung, range-nya yaitu dari ini,
ini karena kita mencari IPK. Maka di sini median dari ini semua adalah 76,2. Untuk modus IPK itu modusnya berarti yang paling sering muncul itu adalah mode atau modus, kita buka kurung, kita pilih dari siapa dulu yang akan dicari modusnya begitu. Kita klik begini, kita klik E5 lalu titik koma begini, lalu kita pilih range yang ini, lalu kita enter. Nah, gitu juga dengan average, dia berdasarkan range, kita senang range, lalu kita pilih range ini. Untuk nilai tertinggi juga begitu, nilai max dan nilai min juga demikian ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kelima ini mungkin rumus yang cukup sederhana. Baik, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Nanti untuk video-video selanjutnya akan kita lanjutkan lagi mengenai spreadsheet ini. Jika ada pertanyaan atau kritik, saran maupun komentar dari teman-teman sekalian, boleh disertakan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih semua.